Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku tersentak kaget. Refleks aku memegangi dadaku yang terasa sesak. Hatiku terasa sangat sakit sekali. Tanpa permisi, cairan bening itu perlahan menetes, membasahi kedua pipiku. Masih belum menyangka bahwa Kak Rafka bisa bersikap sekasar padaku. Sekasar itu padaku. Abi, inikah yang Abi maksud demi kebaikan Kila? Ucapku dalam hati. Jika Abi tahu, Abi pasti akan sangat hancur karena anak satu-satunya diperlakukan buruk oleh orang kepercayaan. Sungguh hatiku sangat-sangat sakit. Air mataku keluar semakin deras. Dadaku terasa sesak, napasku terasa berhenti. Bumi yang kupijak seakan runtuh. Kakiku lemas seakan kakiku juga tidak dapat menopang tubuhku. Suamiku mencintai sahabatku sendiri, yaitu Nadira Ashifa, perempuan yang menjadi sahabatku sejak sekolah menengah atas. Ternyata ia adalah perempuan yang dicintai suamiku. Kenyataan ini benar-benar membuatku hancur. Mengapa harus sahabatku sendiri? Aku kembali memegangi dadaku yang terasa sakit. Astagfirullah, sakit sekali, ucapku di salah tangisan. Kenapa harus kamu, Nat? Kenapa? Aku berjalan dengan langkah penuh pelan menuju kamarku. Tatapanku memancarkan penuh luka. Belum genap sehari aku menikah, aku sudah menemukan banyak fakta pada pernikahanku. Aku memasuki kamar, meletakkan koper di dekat meja. Suasana hatiku sedang tidak baik sekarang. Sekedar untuk beres-beres saja aku tidak sanggup. Aku memilih merebahkan tubuhku, beristirahat sejenak. Kepalaku terasa pusing, hatiku terasa sakit, lengkap sudah deritaku hari ini. Aku tidur dengan memeluk guling, meluapkan emosiku pada guling yang tak berdosa itu. Aku menangis sejadi-jadinya, hingga akhirnya aku tidak sadar bahwa aku sudah masuk ke alam mimpi. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tapi yang pasti kini aku tiba-tiba terbangun saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ingin tidur kembali tapi tidak bisa. Aku memilih untuk sholat tahajud. Aku beranjak dari posisi tidurku, lalu melangkah menuju kamar mandi, membersihkan diri dan bergegas untuk melaksanakan sholat tahajud. Mungkin ini cara Allah untuk membuatku semakin dekat dengannya. Gerakan demi gerakan sholat aku dirikan, hingga akhirnya aku menyelesaikan rakaat sholatku. Setelah sholat, aku melanjutkan dengan beristighfar. Bola-bola tasbih terus bergulir bersamaan dengan bibirku yang membaca zikir. Setelah berzikir, tidak lupa aku berdoa. Karena yang aku tahu, salah satu waktu berdoa yang mustajab adalah waktu di sepertiga malam. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhirnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 6321 dan Muslim. Aku mengangkat kedua tanganku lalu memanjatkan doa-doa kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jagalah selalu Umi dan Abi. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi hamba. Berikanlah kesehatan, kebahagiaan kepada kedua orang tua hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hati hamba dalam menerima takdir-Mu.
jika memang Kak Rafka adalah takdir hamba, maka tetapkanlah hatinya agar mencintai dan menerima hamba sebagai istrinya. Doa-doa terus aku panjatkan hingga air mataku ikut menetes. Aku memejamkan mataku, menerima segala rasa sakit yang kini memenuhi hatiku. Ya Allah, jika memang Kak Rafka adalah jodoh hamba, maka dekatkanlah hamba dengannya. Tetapi jika memang dia bukanlah jodoh hamba, maka jauhkanlah hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba selalu menerima segala ketentuan-Mu. Maka kali ini hamba mohon berikanlah hamba kekuatan yang lebih untuk menerima segala ketentuan-Mu. Ya Allah, kuatkanlah hamba, berikanlah hamba kesabaran juga keikhlasan dalam menerima segala takdir-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya Rabbil alamin. Aku mengusap wajahku dengan kedua telapak tanganku, menutup doa-doaku dengan hamdalah, membaca Al-Fatihah sebagai penutupnya. Aku menangis terseduh-seduh, hatiku benar-benar sakit. Dadaku semakin terasa sesak. Baru kali ini aku merasakan sakit berlebihan seperti ini. Umi, Abi, Kila rindu, ujarku lirih. Hatiku benar-benar terasa sakit. Hati Kila sakit. Aku mencoba untuk tersenyum. Ayo Kila, kamu harus kuat. Kamu kan anak yang kuat, masa gini aja udah lemah? Ujarku seraya terkekeh. Percayalah, senyum, tertawa, dan berusaha bahagia saat hati sedang hancur-hancurnya itu sakit. Aku meraih Al-Quran yang ada di atas nakas, membuka halaman pertama lalu membacanya. Aku terus melantunkan ayat suci Al-Quran, sembari menunggu waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan menggema sampai ke telinga. Suaranya terdengar sangat jelas. Aku baru ingat kalau masjid sangat dekat dari rumah kediamanku. Azan, diriku. Aku menghentikan bacaanku, lalu kembali menyimpan Al-Quran tersebut. Aku memilih menyimak azan sembari menjawabnya. Azan mengingatkanku tentang Kak Rafka waktu SMA, laki-laki yang selalu mengumandangkan azan setiap waktu sholat zuhur tiba. Aku teringat suara azannya di musola sekolah membuat hatiku merasa sentuhan yang berbeda. Aku teringat tentang Kak Rafka yang dulu, bagaimana solehnya dia, bagaimana merdu dan syahdunya suara kumandang azan, juga suara lantunan ayat suci Al-Quran. Aku teringat bagaimana istiqomah Kak Rafka menjadi perantara Allah, memanggil hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat. Pikiranku berputar mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu, terutama saat aku masih duduk di kelas 1 SMA. Nat, belum azan kan? Tanyaku pada sahabatku yang duduk di sebelahku. Iya belum, jawab Nadira. Berselang 2 menit setelah aku bertanya, tiba-tiba suara kumandang azan menggema di seluruh penjuru musola. Aku merasa suara azan itu terkunci di telingaku. Karena ingin menghayati azan tersebut, aku menutup mataku dan terasa mataku tiba-tiba berkaca-kaca. Jantungku berdetak lebih kencang. Setiap lafaz azan tak pernah terlepas untuk aku jawab. Selesai azan, aku mulai penasaran siapa pemilik suara azan itu. Aku penasaran mengapa suaranya bisa seindah dan semerdu itu. Siapapun pemilik suara itu, yang jelas aku mengaguminya. Terserah seperti apapun rupanya, yang jelas suaranya membuatku kagum padanya, batinku. Aku tersenyum lebar saat mengingat kejadian sewaktu aku SMA. Kenangan manis itu masih ada dan akan tetap ada. Aku ingat sekali bagaimana semangatnya aku menyimpan rasa ini pada Kak Rafka. Dan sekarang diriku disatukan dengannya dalam ikatan halal. Namun perasaan ini belum juga terbalaskan. Tidak mengapa, aku akan menunggu. Setelah azan selesai, aku langsung berdiri, menunaikan sholat sunnah qabliyah subuh. Ini memang sunnah, tetapi inilah salah satu caraku untuk mencari pahala, mengikuti ajaran yang telah Rasulullah SAW berikan. 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, aku melafalkan beberapa doa. Suara iqamah terdengar. Aku kembali berdiri. Iqamah selesai, aku segera melaksanakan sholat subuh. 5 menit berlalu, aku sudah selesai dengan kewajibanku. Hanya beberapa menit yang dibutuhkan untuk menjalankan perintahnya, menyiapkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Jika mengejar dunia saja, kita bisa meluangkan waktu berjam-jam. Apa kabar dengan mengejar akhirat? Setelah sholat, aku melanjutkan dengan berzikir, berdoa kepada Allah. Ini sudah menjadi kebiasaan, meluangkan waktu untuk memanjatkan doa. Hanya dengan berdoa, aku bisa mengatakan harapanku, keinginanku, karena aku percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doaku. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb-mu itu pemalu lagi pemurah, merasa malu apabila tidak mengabulkan doa kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa lalu dikembalikan dalam keadaan hampa atau kosong. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Pertama, Allah akan mengabulkannya. Kedua, Allah akan menundanya. Dan ketiga, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Percayalah, percaya tidak percaya, setiap doa yang kita panjatkan selalu Allah kabulkan. Kuncinya hanya satu, yaitu berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkan doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah selesai dengan itu semua, aku segera beranjak dari posisiku, lalu melangkah keluar, melangkah menuju kamar Kak Rafka, berniat untuk membangunkan suamiku itu. Mungkin ia sudah bangun, tapi tidak apa, aku akan tetap menemuinya. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Kak Rafka dengan ragu. Ada rasa takut di hatiku. Takutnya nanti Kak Rafka akan memarahiku lagi. Tetapi jika aku tidak membangunkannya untuk sholat subuh, takutnya nanti aku berdosa. Assalamualaikum Kak Rafka. Kakak udah bangun? Ujarku dari luar pintu kamar Kak Rafka. Kak, panggilku lagi. Tetap tidak ada sahutan. Aku terus mengetuk-ngetuk pintu kamar Kak Rafka. Mungkin saja suamiku itu masih tidur, pikirku. Tapi sepertinya tidak mungkin, dia bukan laki-laki yang suka melalaikan sholat. Kak Rafka, bangun kak, ayo sholat subuh. Aku memelan suaraku di akhir kalimat. Tiba-tiba saja pintu terbuka menampilkan objek yang sedari tadi aku cari. Kak Rafka berdiri di ambang pintu, memasang wajah datar miliknya. Kak Rafka menatapku, melempar tatapan tidak bersahabat padaku. Berisik, ujarnya ketus. Aku menelan air liurku susah payah. Aku hanya memanggilnya saja dia marah. Lalu aku harus bersikap seperti apa? Aku menunduk takut. Maaf, ujarku lirih. Pergi, bentaknya. Aku terdiam sejenak, merasakan dentuman keras yang menghantam relung jiwaku. Aku merasakan hal yang sangat sakit yang menusuk hatiku. Sakit yang aku rasakan dari kemarin. Dimarahi, dibentak, tidak pernah aku rasakan dari orang-orang yang kusayang, baik itu Umi maupun Abi. Namun kini Kak Rafka menjadi orang yang pertama yang membuat aku merasakan bagaimana rasanya dimarahi dan dibentak oleh orang yang aku sayang. Iya, aku sayang Kak Rafka. Aku merasakan mataku akan segera mengeluarkan cairan bening yang sedari tadi kubendung agar tidak keluar. Aku menghela napas pelan sebelum Kak Rafka tambah marah padaku. Sebaiknya aku pergi saja. Pergi dari hadapannya, bukan dari hidupnya. Bersambung, thank you for watching.